Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas tentang konsep gerak parabola gitu. Oke, emang arti kata gerak parabola sendiri tuh apa sih gitu kan? Jadi, sederhananya gini, gerak parabola atau gerak peluru gitu adalah gerak benda dengan lintasan berbentuk parabola. Contohnya tuh kayak gini. Bayangin aja waktu kita tendang bola ke atas. Bola tersebut akan bergerak dengan lintasan parabola kayak gini nih. Ini merupakan bentuk dari lintasan parabolanya. Bola mula-mulanya bergerak ke atas, gitu kan? Kemudian hingga suatu titik dia akan bergerak ke bawah. Nah, kira-kira kenapa ya bola yang geraknya ke atas hingga titik tertentu bola tersebut berubah geraknya jadi ke bawah gitu? Ternyata jawabannya adalah karena adanya percepatan gravitasi yang arahnya vertikal ke bawah. Sehingga saat bola bergerak ke atas, bola akan melambat. Hingga suatu ketika bola tersebut akan berubah arahnya untuk bergerak ke bawah. Oke, jadi gitu ya alasannya. Terus ada nih fakta menarik lainnya tentang gerak parabola. Ternyata gerak parabola ini dapat kita proyeksikan ke arah sumbu X dan sumbu Y. Maksudnya kayak gimana? Oke, coba yuk kita bahas proyeksi pada arah sumbu Y dulu nih. Untuk tahu proyeksi gerak pada arah sumbu Y, kita akan gambarkan terlebih dahulu, yaitu sumbu Y-nya. Dari titik sini ke sini, ini adalah sumbu Y-nya gitu kan. Terus, bola kan bergerak dari bawah ke atas ya. Hingga pada titik tersini, kalau kita proyeksikan ke arah sumbu Y, maka posisinya itu udah di sini nih. Begitu juga pada posisi di sini. Kalau kita proyeksikan ke arah sumbu Y, maka bendanya akan terletak di sini kan. Dengan kata lain, pada arah sumbu Y, bola akan gerak ke atas gitu. Nah, setelah bola melewati titik tertingginya, dia akan kembali turun nih. Kalau kita proyeksikannya di sini gitu, maka bola akan balik lagi nih ke bawah gitu kan. Jadi, pada arah sumbu Y, bola seakan-akan bergerak vertikal ke atas. Kemudian, di titik tertinggi, bola tersebut akan bergerak jatuh bebas ke bawah. Oke, jadi gitu ya proyeksi gerak parabola pada arah sumbu Y gitu. Berikutnya, kalau seandainya kita analisis proyeksi gerak pada sumbu X, maka gerak bola seakan-akan tuh kayak gini nih. Dia bergerak lurus ke samping gitu. Nah, oleh karena di arah sumbu X ini nggak ada percepatan, kita bisa bilang nih bahwa bola seakan-akan melakukan gerak lurus beraturan karena nggak ada yang namanya besaran percepatan pada arah sumbu X. Oke, setelah kita proyeksikan gerak parabola pada arah sumbu X dan sumbu Y, kira-kira kita bisa nggak ya prediksi gitu, di mana bola tersebut kembali menyentuh tanah? Atau berapa nih jarak dari sini ke sini gitu? Oke, buat tahu berapa nilai jaraknya, kita akan analisis gerak parabola nih. Untuk analisis gerak parabola, kita akan bagi menjadi 3 bagian. Ini adalah bagian A, yaitu bagian mula-mula, dan bagian B adalah titik tertinggi bola, dan titik C merupakan titik di mana bola kembali menyentuh tanah gitu. Kita mulai tinjau titik A dulu aja kali ya. Di sini kita bisa lihat ya, bahwa kecepatan bola, yaitu V0, itu membentuk sudut terhadap arah sumbu X gitu, atau bidang datarnya, sebesar theta. Oleh karena kecepatan merupakan besaran vektor, maka kita bisa nih proyeksikan vektor kecepatan ke arah sumbu X dan juga sumbu Y. Kita gambarkan vektor V0-nya dulu nih, yaitu kayak gini. Dan ini adalah sudut tetanya. Kalau seandainya kita proyeksikan V0 ini ke arah sumbu X, maka akan diperoleh nih panjang vektor sebesar V0X. Kemudian kalau kita proyeksikan V0 ini ke arah sumbu Y, kita akan peroleh panjang vektor sebesar V0Y. Nah, V0Y ini kalau saya kita geser ke sini gitu ya, maka akan kebentuk nih segitiga siku-siku, di mana ini adalah V0Y, V0X, dan V0. Dari segitiga ini, kalau kita tembak dengan nilai cos theta, maka sama dengan sisi bawah dibagi miring, yaitu V0X dibagi dengan V0. Maka diperoleh kecepatan arah pada sumbu X, yaitu berapa? V0 cos theta. Oke, kemudian kalau seandainya kita tembak dengan nilai sin theta, sama dengan apa? Yaitu sisi depan dibagi dengan sisi miringnya. V0Y dibagi dengan V0. Maka V0Y-nya sama dengan V0 sin theta. Atau dengan kata lain, ini merupakan kecepatan pada arah sumbu Y.
Sehingga kita bisa tuliskan nih, nilai kecepatan pada arah sumbu X adalah Vox sama dengan V0 cos theta. Dan nilai kecepatan pada arah sumbu Y, yaitu V0 Y, sama dengan V0 sinus theta. Oke deh, kita udah uraiin nih keadaan pada titik A ini. Kalau udah, yuk lanjut ke titik B nih. Di titik B merupakan keadaan bola pada ketinggian maksimum. Kurang lebih, gerak dari titik A ke titik B adalah kayak gini nih pada arah sumbu Y. Oleh karena di titik B merupakan ketinggian maksimum, artinya bola akan berhenti sesaat pada arah sumbu Y. Maka nilai dari VBY-nya sama dengan 0 meter per sekon. Oke, dari gambar ini kita bisa prediksi nih berapa sih lama waktu yang dibutuhkan bola ini untuk sampai ke ketinggian maksimum. Kita pakai konsep yang namanya gerak vertikal ke atas, yaitu kecepatan akhir di Y atau VBY sama dengan V0Y minus Y dikalikan dengan waktu geraknya, yaitu delta TAB. VBY-nya bernilai 0, maka 0 sama dengan V0Y minus G dikalikan dengan delta TB. Atau G dikalikan TB sama dengan V0Y. Maka nilai dari delta TAB sama dengan berapa? Yaitu V0Y dibagi dengan G. Kalau seandainya kita uraikan nilai V0Y-nya, maka kita peroleh informasi bahwa delta TAB sama dengan V0 sinus theta dibagi dengan G. Artinya, waktu yang dibutuhkan bola untuk sampai ke ketinggian maksimum yaitu sebesar V0 sinus theta dibagi dengan G. Oke, kita udah tahu nih waktu yang dibutuhkan bola untuk sampai ke ketinggian maksimum. Pertanyaan berikutnya adalah, berapa sih nilai ketinggian maksimumnya? Kita bisa peroleh dengan persamaan ini nih GLDB, yaitu H sama dengan V0Y dikali dengan delta TAB minus setengah G dikalikan dengan delta TAB kuadrat. V0Y yaitu V0 sinus theta dikali dengan delta TAB adalah ini nih. V0 sinus theta dibagi dengan G, dikurangi setengah G dikalikan dengan delta TAB. Yaitu V0 sinus theta dikuadratkan, jangan lupa ya, dibagi dengan G kuadrat nih. Nilai G dapat kita coret satu nih. Sehingga kita bisa tuliskan yaitu V0 kuadrat sinus theta kuadrat dibagi dengan G, dikurangi V0 kuadrat sinus kuadrat theta dibagi dengan 2G. Maka diperoleh yaitu H sama dengan V0 kuadrat sinus kuadrat theta dibagi dengan 2G. Jadi ketinggian maksimum bolanya adalah berapa? Yaitu V0 kuadrat sinus kuadrat theta dibagi dengan 2G. Oke, kita udah tahu nih lama waktu gerak bola dari titik A ke titik B dan ketinggiannya gitu kan. Nah, sekarang kita pengen tahu nih berapa jarak mendatar dari titik A ke titik B. Atau kita bisa gunain dengan analisis sumbu X. Yaitu kurang lebih kayak gini nih. Berapa jarak dari titik A ke titik sini nih? Tengah-tengahnya gitu. Oleh karena gerak pada arah sumbu X itu tidak dipengaruhi oleh percepatan, maka kita bisa gunakan nih konsep yang namanya gerak lurus beraturan. Yaitu XAB sama dengan Vox dikali dengan delta TAB. Vox adalah kecepatan bola pada arah sumbu X ya. Dikalikan dengan lama waktu geraknya dari titik A ke titik B. Sama dengan Vox-nya yaitu V0 cos theta dikali dengan delta TAB yaitu V0 sinus theta dibagi dengan G. Nah, kita ingat nih identitas trigonometri di mana nilai dari sin 2 theta sama dengan 2 sinus theta dikalikan dengan cos theta. Sehingga kita bisa tuliskan nih yaitu XAB sama dengan V0 kuadrat sinus theta dikalikan dengan cos theta dibagi dengan G. Atau nilainya sama dengan XAB yaitu V0 kuadrat sinus 2 theta dibagi dengan 2G. Jadi kesimpulannya adalah jarak mendatar dari titik A ke titik B yaitu apa? V0 kuadrat sinus 2 theta dibagi dengan 2G. Oke, jadi kalau kita ringkas ya di titik B gitu. Waktu gerak dari titik A ke B adalah apa? Yaitu V0 sinus theta dibagi dengan G. Kemudian formula ketinggian maksimumnya yaitu H sama dengan V0 kuadrat sinus kuadrat theta dibagi dengan 2G. Dan jarak pendatar dari titik A ke titik B yaitu V0 kuadrat sinus 2 theta dibagi dengan 2G. Oke, kita udah ngebahas keadaan di titik B. Berikutnya adalah kita akan analisis tinjau titik C nih. Kita mulai pada arah sumbu Y dulu aja kali ya. Nah, gerak bola dari keadaan B ke keadaan C adalah gerak contoh bebas.
Sehingga kita bisa tuliskan nih, yaitu H sama dengan setengah dikali G dikalikan dengan delta TBC dikuadratin. Nilai H-nya tadi berapa sih? Yaitu V0 kuadrat sinus kuadrat theta dibagi dengan 2G. Sama dengan setengah dikali G dikalikan dengan delta TBC dikuadratin. Nilai 2 di kedua ruas dapat kita coret ya, karena sama gitu nilainya. Maka diperoleh yaitu delta TBC kuadrat sama dengan V0 kuadrat sinus kuadrat theta dibagi dengan G kuadrat. Atau nilai dari delta TBC sama dengan akar V0 kuadrat sinus kuadrat theta dibagi dengan G kuadrat. Nilainya sama dengan V0 sin theta dibagi dengan G. Artinya, lama waktu yang dibutuhkan bola untuk bergerak dari titik B ke titik C yaitu sama dengan lama waktu bola yang bergerak dari titik A ke titik B. Sehingga kita bisa tuliskan nih bahwa delta TAB sama dengan delta TBC. Nilainya adalah V0 sinus theta dibagi dengan G. Oke, dari informasi ini berarti waktu total geraknya berapa? Yaitu delta TAB tambah delta TBC. Oleh karena sama, kita bisa tuliskan nih, yaitu V0 sinus theta dibagi dengan G tambah V0 sinus theta dibagi dengan G. Maka lama waktu bola geraknya adalah 2 V0 sinus theta dibagi dengan G. Nah, kalau udah tahu lama waktu gerak bola dari titik A ke titik C, kita bisa tinjau nih gerak pada arah sumbu X buat cari tahu berapa sih jarak bola dari titik sini ke titik sini gitu. Yaitu gini, bola melakukan gerak GLB ya, atau gerak lurus beraturan gitu, karena nggak ada percepatan. Sehingga XAC sama dengan VOX dikali dengan delta T totalnya, atau lama waktu gerak bola totalnya. Sama dengan yaitu V0 cos theta dikali 2 V0 sinus theta dibagi dengan G. Nah, dari sini kita bisa kelompokkan nih, yaitu V0 kuadrat dikali 2 sinus theta dikali cos theta dibagi dengan G. Atau nilainya XAC sama dengan V0 kuadrat dikali sin 2 theta dibagi dengan G. Jadi, jarak mendatar dari titik A ke titik C yaitu V0 kuadrat dikali sinus 2 theta dibagi dengan G. Oke, dari penjelasan tadi, kita bisa ringkas ya informasinya. Jadi, di titik C ini, waktu total gerak dari titik A ke titik C adalah 2 V0 sinus theta dibagi dengan G. Kemudian jarak mendatar dari titik A ke titik C yaitu V0 kuadrat sinus 2 theta dibagi dengan G. Oke deh, mungkin cukup sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!